Ya, untuk apa hijrah itu? Hijrah itu adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan menata kehidupan ini. Dengan menata kehidupan ini, targetnya adalah macam mana kita mampu mendapatkan ridha Allah. Bahkan bukan hanya itu, sebagaimana yang Nabi dan sahabat lakukan, kita terlibat langsung dalam apa? Dalam mensiarkan dan penyebaran agama ini. Ya. Dalam mensiarkan dan penyebaran agama ini. Di antara hari ini kita bisa duduk sini, alhamdulillah sholat subuh berjamaah. Ini juga karena asbab hijrahnya Nabi dan para sahabat, sehingga begitu sampai di Madinah, ya Allah berikan kehidupan yang baik, Allah berikan kesempatan yang baik, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menata diri dan agama ini, sehingga generasi demi generasi mengamalkan Islam, mensiarkan Islam, mendakwakan Islam, dan Islam sampai di sini. Dan sampai di sini, Pak. Nah, berawal dari mana? Berawal juga dari hijrahnya Nabi. Makanya Allah katakan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Siapa yang hijrah dia di jalan Allah, siapa yang mau berhijrah karena Allah dan di jalan Allah, lillah wa fillah, bagi Allah dan untuk Allah, maka Allah katakan bumi ini luas. Allah berikan bumi yang luas dan Allah berikan rezeki yang luas. Nah, jadi kalau begitu hijrah itu dua, hijrah fisik dan hijrah psikis, kejiwaan. Hijrah fisik berpindah. Dan ini dilakukan oleh orang-orang soleh terlebih dahulu. Maka modal hijrah ini apa? Memang pengorbanan. Modalnya pengorbanan apa? Pengorbanan apa? Pengorbanan fisik dan pengorbanan yang perlu dikorbankan lagi apa? Nafsu kita. Mesti dikorbankan nafsu, Pak. Sekarang Bapak-bapak kenapa bisa sampai di sini sholat subuh? Berapa kakak di sekitar masjid ini? Berapa, Pak? 100? Kalau diutus 2 atau 3 orang, satu masjid penuh enggak masjid ini? Semua enggak, Pak? Lalu kenapa mereka tidak sanggup? Karena mereka tak mampu mengorbankan nafsunya. Lebih lama lalu pagi kok, Pak. Nah, tidur itu kan maunya nafsu gitu. Tidur itu kan maunya nafsu kita. Kita tidak mampu mengelola nafsu kita. Gitu. Tidak mampu menghijrahkan nafsu kita kepada keinginan yang lebih baik. Ini loh keinginan lebih baik. Wal fajr, Allah katakan as-salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia tidak mampu mengorbankan, menghijrahkan nafsunya. Tapi dia tidak mampu menghijrahkan nafsunya, menghijrahkan fisiknya dia sanggup. Bagaimana? Tuh sampai ke Bengkinang, dari Pekanbaru sampai ke Bengkinang. Ngapain? Hijrah dia. Untuk apa? Untuk apa hijrahnya? Untuk Pitmas. Tahu Pitmas? Piti Masua. Kan hijrah itu. Kan kita semua hijrah nih mungkin. Saya hijrah, Pak. Dari Sumbar. Hijrah ke Pekanbaru. Ya. Bapak mungkin ada yang dari Jawa. Hijrah ke Pekanbaru. Hijrah fisik. Tapi memang hijrah itu membuat orang menjadi kuat. Ya. Membuat orang terlatih dan membuat orang menjadi kuat
dan diantaranya menjadikan orang yang berhasil. Betapa banyak dulu di kampung tak punya apa-apa. Sampai di Kembaru jadi tukang sawit dia. Kenapa? Hijrah. Kan hijrah apa? Nah, apa modalnya? Fisik dan mental. Fisik dan mental ini yang nak kita kelola. Betapa lelahnya Nabi Ibrahim ketika hijrah. Ya. Betapa lelahnya Nabi Musa ketika hijrah dari Mesir ke Madian. Hijrah Nabi Musa. Kan dikejar, nak dibunuh, lari ke Madian. Hijrah dia. Berapa jarak Mesir ke Madian? Ya. Lebih kurang 8 hari perjalanan lah. Lebih kurang segitu. Nah, ini bayangkan. Nah, jadi hijrahnya seseorang adalah untuk menata kehidupan ini biar apa? Biar kehidupan bertauhid, biar muamalahnya benar, biar ibadahnya benar, biar akhlaknya benar. Itu target hijrah. Sebagaimana Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat itu, ya. Nah, ada rongrongan fisik, tapi tauhid mesti tegakkan. Ada rongrongan fisik, tapi buat muamalah mesti ditegakkan. Ada rongrongan fisik, tapi akhlak sebagaimana maunya Islam mesti tegakkan. Nah, hari ini ketika dirongrong, sanggup enggak kita menegakkan tauhid kita? Ya, sanggup enggak, Pak? Nah, makanya apa perlunya? Pengorbanan fisik dan pengorbanan mental. Ya. Ketika kita dirongrong tauhid kita, ketika dirongrong muamalah kita, ketika kita dirongrong dalam akhlak dan ibadah kita, sanggup enggak kita hijrah? Sanggup enggak, Pak? Nah, 360 berhala di Mekah. Ya, tapi Nabi mempertahankan tauhidnya. Bilal mempertahankan tauhidnya. Karena tauhid itulah bila ditindih di padang pasir. Ditengadahkan di padang pasir, dicambuk dan dicemeti. Kenapa? Karena mempertahankan tauhid itu, Pak. Sehingga setiap cambuk yang sampai ke badannya, satu napas keluar dari lisannya. Ahad. Ahad, ahad, ahad. Ya, Allah, Allah, Allah. Tantangan, Pak. Tantangan. Tapi apa yang didapat Bilal dari semua itu? Dari semua pertahanan Bilal dalam mempertahankan tauhidnya itu apa? Kata Nabi, wahai Bilal, apa amalanmu? Aku kok mendengar suara sandalmu sudah berada di surga. Orangnya masih hidup di bumi, sandalnya sudah kedengaran di surga. Awak kira-kira macam mana? Jangankan sandal, kita sudah pasti tidak masuk surga. Pasti Pak Ustadz? Ya pasti. Namanya orang beriman lambat laut masuk surga. Yang kita inginkan itu masuknya itu dengan ruang khusus, kan begitu. Jangan mampir-mampir dulu. Kenapa? Karena azab yang paling ringan itu pakai sandal jepit, ketika dipakai menggelegaklah kepala kita ini. Nah, ini yang kita inginkan dengan hijrah. Ya, mengelola, menata kehidupan ini. Ya, untuk apa? Untuk menghijrahkan diri. Ya, dari apa? Mungkin yang ada bab-bab syiriknya kita bertauhid. Memang hari ini 360 berhala enggak ada di rumah kita. Enggak ada orang umat Islam hari ini yang menyembah patung, enggak ada. Tapi kebesaran selain Allah itu ada dalam diri.
Kebesarannya itu yang ada dalam diri, kebesaran selain Allah itu. Maka Allah katakan wa minan nasi may yatakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Ada sebagian orang-orang dia juga percaya kepada Allah, tapi juga mencintai yang lain. Kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada lain sama. Padahal orang beriman kata Allah, "Wallazina amanu asyaddu hubbalillah." Orang beriman itu bersangatan cintanya kepada Allah, Pak. Sudah hijrah enggak tauhid kita? Allah yang Maha Esa, tempat Allah itu tempat ibadah kita, menyembah kita kepada Allah. Allah yang kuasa. Tapi ketika Allah panggil, hayya 'alas shalah. Mana yang besar kira-kira, Pak? Ibu-ibu, Bu, sedang mengaduk lauk, sambal, kompor hidup. Datang hayya 'alas shalah, kedengaran panggilan yang hayya 'alas shalah. Kira-kira kompor yang gadang atau Allah yang gadang? Mana yang gadang, Bu? Gulai yang tajarang yang gadang atau Allah yang gadang ketika itu? Ini kan tauhid nih, Pak. Memang lisan kita mengatakan Allah, tidak ada nyembah patung lagi. Tapi kebesaran itu, ketakutan itu kemana? Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penghambaan itu hanya kepada Allah. Ya. Kita sudah berikrar inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar tauhid loh. Ikrar tauhid itu. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah. Pertanyaannya, betulkah sesuai lisan dengan realita kita? Betulkah hidup dan mati kita memang hanya sudah untuk Allah? Sudah enggak? Kan kita yang berjanji kan? Ya Bu, Bapak. Kita yang berikrar kan? Tapi jangan sampai ada dusta di antara kita. Kenapa ada itu? Kau yang berjanji, kau pula yang mengingkari, kau yang memulai, kau pula yang mengakhiri. Ya. Kan itu masalahnya. Kita sudah berjanji, tapi realita tidak ada. Nah, ini yang kita hijrahkan. Tahun baru menatap ke depan. Gitu. Ini yang kita hijrahkan. Maka, dalam hijrah itu memang pengorbanan dibutuhkan. Mana ada hijrah yang instan, Bapak? Tidak ada. Surga Allah itu mahal loh. Siapa bilang surga Allah itu mudah? Mahal. Ya, tengok Bilal untuk mendapatkan surga di padang pasir, ditengadahkan, ditelentangkan, dicambuk, dicemeti. Coba tengok Sumayyah, seorang perempuan zaman Nabi, bagaimana dapatkan surga? Maaf, ditombak kemaluan. Ya, Pak. Tengok Khabbab al-Arat, sahabat Nabi, bagaimana tidak mendapatkan surga Allah, dibentangkan bara api yang begitu besar, dibuka bajunya, diseret-seret ke bara api itu, sehingga lemak dan daging yang terkelupas sampai madamkan api itu. Umar menengok punggung Khabbab terkejut. Bagaimana kok bisa seperti ini, wahai Khabbab? Diceritakan oleh Khabbab, wahai Khalifah, di awal-awal kami masuk Islam, maka dibentangkanlah bara api yang begitu besar. Ya, saya diseret-seret ke bara api itu. Daging saya tumpah, lemak tumpah, daging terkelupas, darah tumpah, memadamkan api yang begitu besar. Inilah akibatnya punggung saya, wahai Khalifah. Umar takjub. Untuk apa? Mendapatkan surga Allah. Awak solat ndak, puasa ndak, zakat ndak, haji ndak, ta'adoi ndak pun cie pun nak minta surga Allah. Zakat ndak? Memang ada orang dalam.
Hah? Ada orang dalam. Al-kaisu man dana nafsa wa amila li ma'badal maut. Orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang menata kehidupan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kematian. Wal ajis man asbaha nafsu hawaha wa tamana Allah. Orang yang bodoh kata Nabi adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia ikuti hawa nafsunya, solat tak, puasa tak satu pun amal agama yang dilakukan. Nak minta, nak berangan-angan kepada Allah. Nak dapat surga Allah. Hah? Memang ada orang dalam. Kamu dari itu. Sedang panjat pinang aja di atasnya paling 300.000. Kan? Sering kita panjat pinang kan? Bisa aja kita pelakunya dulu. Kamu dari itu. Ada enggak di antara kita menjadi pelaku panjat pinang dulu? Paling tidak panitianya. Kenapa? Hah? Sudahlah dikasih gomok, dikasih sabun cair. Ya. Masya Allah. Di atasnya paling kompor. Ya. Paling mahal 500.000. Untuk mendapatkan 500.000 itu Bapak, kita panjatlah. Ya, sudahlah panjat, diinjak-injak kepala lagi. Diinjak kepala, serawat tangga lo. Karena keinjak jatuh beruntun ke bawah, kan gitu. Untuk mendapat apa? Untuk mendapat yang terbaik loh. Apa yang terbaiknya? Itu ada yang dikatakan nilai yang terbaik di atas. Nah, dengan seharga itu pun kita mau mengambil dengan susah payah. Apalagi nak masuk surga. Nak masuk surga mau gratis. Masuk WC aja kena 2.000. Ya, berapa masuk WC sekarang? 2.000 kan? Masuk WC 2.000 Bapak. Lalu nak masuk surga mau gratis. Logika mana? Logika mana? Maka perlu hijrah. Perlu hijrah. Dengan apa modalnya? Dengan fisik dan mental yang kuat. Rong-rongan fisik bisa jadi diancam dibunuh. Tengoklah Nabi. Ya, tengok Nabi apa? Seluruh orang kafir Mekah sudah mengambil satu keputusan apa? Nabi Muhammad mesti dibunuh. Hidup atau mati tangkap. Siapa yang bisa mampu menangkap Nabi hidup atau mati, maka dihargai 100 ekor onta. Kali 40 juta. Berapa? 4 miliar ya Pak? 4 miliar tuh Bu, banyak salah lawaknya tuh Bu. Ya. Banyak kerupuk jengkolnya 4 miliar tuh. Ya. Nah, siapa yang tak tergiur dengan imbalan seperti itu? Nabi tak punya tentara, tapi tak punya pasukan, tak ada Satpol PP, tak ada pas pampres yang melindungi Nabi. Siapa yang tak tergiur? Nah, siapa tak tergiur? Nah, ini namanya pengorbanan fisik. Tengok pengorbanan Ali bin Abi Thalib yang merupakan strategi Nabi juga dalam berdakwah. Ali, kami nak hijrah malam ni, kau tidur ya di atas tempat tidurku, pakai selimutku. Besok kembalikan amanah orang-orang yang ada padaku. Orang sudah mengepung dengan senjata lengkap itu rumah Nabi. Rumah Nabi ini kan berapa lah besar rumah Nabi Bapak? 99,9,9,9% hari ini rumah umat Islam lebih besar daripada rumah Nabi. Ya enggak? Berapa besarlah rumah Nabi? Nah, orang sudah mengelilingi dengan senjata lengkap. Nah, apa? Nak bunuh Nabi. Di mana? Itu dalam rumah Nabi. Nabi suruh Ali, kau tidur tempat tidurku. Pakai selimutku. Ya, Masya Allah. Orang sudah muter-muter. Ya, pengorbanan Pak. Apakah Ali nolak? Ya Rasulullah, ngapain saya Rasul? Itu ada Abu Bakar yang sudah menua. Apa bukan Abu Bakar?
Ya Rasulullah, aku nih masih saudaramu loh. Ya. Apakah Ali bin Abi Thalib menolak? Apakah Ali bin Ali bin Thalib menolak? Apakah Ali itu menolak? Enggak menolak, Bapak. Kenapa? Itu perintah Nabi. Perintah Nabi sama perintah Allah. Melaksanakan perintah Nabi berarti melaksanakan perintah Allah. Mengingkari perintah Nabi berarti mengingkari perintah Allah. Ya. Wa makana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu rasul amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may yasillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, ketika Allah telah tetapkan satu perkara, nabinya telah tetapkan satu perkara, nak cari perkara-perkara yang lain daripada perkara itu. Siapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, itulah kesesatan yang nyata. Orang beriman tidak ada yang menolak perintah Allah, perintah Rasulnya. Hari ini kita masih ada enggak perintah Allah, perintah Nabi yang belum kita lakukan? Masih ada enggak, Pak? Ini mesti hijrah, Pak. Hijrah dalam fisik, modalnya itu tantangan. Tantangan. Ya, bukan hanya Ali. Para sahabat-sahabat pun juga mengalami tantangan dalam hijrah itu. Maka momen hijrah itu dijadikan titik tolak tahun hijriah itu karena luar biasa pengorbanan sahabat ya untuk membuktikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang kita sebut dengan ketaatan. Tidak mendua, Bapak. Tidak mendua. Dulu kan kita pernah berjanji kalau ada apa janji kita dulu? Tingginya gunung akan kudaki, dalamnya lautan akan aku seberangi, agar dapat apa? Sejantung hati, kan modal itu. Kan itu janjinya dulu, Bu. Enggak. Kita hidup mati bersama. Alah, betul tuh. Hah? Iya modal itu loh, Pak. Tinggi gunung akan kudaki, dalamnya lautan aku seberangi. Terbuktikah hari ini kita hidup mati bersama? Kurang pitinya lah bertanya. Nah, kurang duit sedikit dah. Masya Allah. Betul nggak itu ada? Betul nggak kecintaan itu semurni seperti lisan yang dikatakan? Mana ada? Tapi sahabat membuktikan itu. Sahabat membuktikan itu, Bapak. Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya itu berlandaskan dengan iman yang kuat. Sehingga bagaimanapun keadaan segala macam menantang, merongrong dirinya, bagi mereka tidak peduli. Nah, siapa yang membuktikan cinta seperti itu? Kita kah? Kepada pasang kita? Kita lalu berjanji sehidup semati. Ya, biarlah sehidup kau mati tak apa. Kan modal itu. Masya Allah. Tengok Ali bin Abi Thalib siap dikorbankan. Ya. Tengok Abu Bakar Siddiq siap dikorbankan. Siap dikorbankan. Masuk sampai di Gua Sur. Ketika sampai di Gua Sur, Bapak baca dalam kitab Al-Wafa, sampai di Gua Sur. Kata Nabi, ya Rasulullah, biarlah aku yang masuk dalam gua ini dulu. Untuk melihat, mencek gua itu. Nanti kalau ada apa-apa, biar saya. Masuklah Abu Bakar ke dalam gua. Ditengoklah keadaan gua. Banyak lubang-lubang. Begitu ada lubang, disobek baju, ditambal. Nampak lubang lagi, disobek baju, ditambal. Nampak lubang lagi, disobek baju, ditambal.
sampai habis bajunya untuk menambah lubang. Tinggal satu lubang. Baju udah habis. Pakai apa tambah? Nggak mungkin pakai celana. Habis celana itu gimana? Hah? Tinggal satu lubang, baju nggak ada lagi untuk menambahnya. Dimasukkanlah tumit Abu Bakar ke dalam lubang itu. Masya Allah. Apa? Fisik loh. Membuktikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang tidak menduang. Inilah proses hijrah yang luar biasa. Ya, proses hijrah fisik yang luar biasa, bukan hanya fisik seperti itu, mentalnya juga luar biasa. Nabi sendiri ketika hijrah itu Bapak, sebelum berangkat dia nengok ke arah Mekah. Apa kata Nabi? Ya, engkau adalah tempat yang paling aku cintai. Kalaulah bukan karena kau mengusir aku tidak akan pergi. Fisik yang luar biasa, psikis yang luar biasa, mental luar biasa. Meninggalkan kampung halaman, harta benda ditinggalkan. Untuk apa? Mencintai Allah, mencintai Rasul. Ada namanya Suhaib Ar-Rum. Ya, orang kaya yang dulunya miskin datang dari Romawi, membawa 10 ekor onta, coba. Penuh lengkap dengan harta kekayaan. Di tengah jalan dicegat orang kafir. Suhaib, kau nak kemana? Aku nak membawa agamaku, ikut bersama Rasulullah. Suhaib, dulu kau miskin datang dari Romawi. Begitu kau sudah kaya di sini, maka nak kau bawa harta-harta orang Mekah ini. Ya, kata Suhaib, kalau aku tinggalkan hartaku ini, apakah kalian akan melepas aku? Tidak masalah, tinggalkan. Tinggal 9 ekor onta. Lengkap dengan segala komoditinya di atas. Logistik harta benda. Begitu nak berjalan, kata orang kafir, Suhaib, itu onta yang kau tunggangi satu lagi itu, ia tinggalkan juga. Turunlah dari onta, nak berjalan kaki. Begitu nak berjalan, kata orang kafir, Suhaib, itu selendang yang kau pakai itu kau tinggalkan juga. Apa coba? 10 ekor onta, bahkan selai selendang pun tak boleh dibawa. Orang kafir mikirkan, kalau semua ditinggal, Suhaib tak akan berani pergi. Dikiranya sama pikiran orang. Ya, orang beriman kafir mana ada. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya. Nah, ini, dia tinggalkan, Pak. Dia berjalan kaki menuju Madinah. 500 kilo, Pak. 100 kilo. Ya, Simpang Bingung tahu tak? Tahu. Coba jalan ke sana, Bu. Berapa kilo ke sana tuh? Tambah bingung sampai di sana. Ya, Simpang Bingung. Tambah bingung sampai. Karena kecapean. Berapa kilo Simpang Bingung? Ya. 4 kilo. Jalan kita ke barat. Ya, sampai di apa namanya jembatan itu. Nah, banyak lepek bugih lah itu. Ya. 500 kilo yang ditempuh dengan jalan kaki tanpa ada orang jual cendol di jalan. Ya mana ada orang jual cendol di situ. Artinya dalam perjalanan itu susah. Hari ini berjalan kita, mau kita berjalan 100 kilo pun, kalau kita haus banyak yang bisa diminum, dibeli di jalan. Ada es kelapa mudanya, ada cendolnya, ada dawetnya, lagi banyak makanannya. Tapi saat itu siapa yang jualan di jalan? Berangkat dengan meninggalkan fisik harta benda, membawa hati yang hancur, yang remuk. Demi apa? Demi Allah dan Rasulnya. Ya, demi Allah Rasulnya, Pak. Nah, begitu susahnya mereka hijrah. Lalu kita hijrah dari rumah sampai ke masjid, tidak sanggup. Betapa banyak hari ini umat yang mengaku muslim, nak hijrah, nak pindah dari rumah ke masjid aja, jaraknya berapa kilo? Berapa kilo jaraknya, Pak?
Hah? Ini ada Nurul Falah, situ Nur Islam. Di atas lagi apa tuh? Hah? Ar-Rahim. Di atas lagi ada Nurul Iman. Ini sebelum ada juga nih. Ke ujung tuh ada juga. Berapa kilo sih jarak rumah dengan masjid hari ini? Tapi kenapa hijrah sedikit nggak sanggup? Karena mental keimanan tuh yang rapuh. Itu aja masalahnya. Maka perlu mental ini yang nak diperbaiki. Keimanan ini diperbaiki, Bapak. Maka kita katakan modalnya apa? Pengorbanan fisik bisa jadi ancaman segala macam. Sebagaimana Nabi dan para sahabat. Dan pengorbanan fisikis kejiwaan. Nafsu itu yang nak mesti kita tata. Baru kita bisa hijrah. Maka Nabi katakan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman kalian, kata Nabi. Hatta yakuna hawaha taba'ali majitubih. Sampai nafsu kalian, keinginan kalian itu mengikuti dengan keinginan yang aku bawa. Kan banyak keinginan kita nih. Ya. Nah, semua keinginan itu akan dikatakan kita beriman kapan? Berapa banyak keinginan kalian? Maka rujukannya keinginan aku, kata Rasulullah. Nah, ini dia. Menata keimanan ini, menata keinginan ini dengan berlandaskan tauhid inilah kita bisa hijrah. Bisa hijrah apa? Kalau tidak mana bisa kita hijrah. Ya. Makanya hijrah tak pernah habis. Tak pernah habis. Ya. Suhaib Ar-Rum luar biasa pengorbannya. Abu Bakar luar biasa. Ali bin Abi Thalib luar biasa. Ada lagi namanya Ummu Salamah dengan Abu Salamah luar biasa. Ya, dipisahkan bertahun. Ya, anak direbutkan, malah anaknya tangannya patah-patah. Ya, dia dipisahkan antara suami di Madinah, istri di Mekah. Anak diperebutkan. Kenapa? Karena tak dibiarkan untuk hijrah. Tantangan. Nah, orang hijrah yang betul-betul sudah sanggup dia hijrah, nah itu tadi. Allah berikan apa? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Orang yang berhasil hijrah di jalan Allah, Allah berikan tempat bumi Allah di luas dan Allah berikan rezeki yang lapang, keberkahan. Tengok Ali bin Abi Thalib. Ali ketika dia tidur di tempat tidur itu pada malam itu, ya, ditanya oleh orang belakangan, Ali, bagaimana perasaanmu ketika engkau tidur di kamar Nabi, di tempat tidur Nabi, pakai selimut Nabi, sedangkan orang-orang kafir sudah mengepung rumah Nabi dengan senjata lengkap. Bagaimana perasaanmu tidur waktu itu? Nah, kalau posisi kita seperti itu, macam mana kira-kira, Bang? Ini masjid kan besar nih. Tapi orang sudah berkeliling nih, satu kampung pegang parang. Ya, pegang kampak, segala macam senjata. Nak masuk ke dalam masjid nih untuk mengacau masjid nih. Bisa nggak kita tidur? Bu, saya tidur. Pak, saya jangankan tidur, main cret. Kan itu, bisa main cret kita. Tapi Ali mengatakan, saya belum pernah merasakan nikmatnya tidur ketika selain tidur di malam itu. Kata Ali, itulah tidurku yang paling nikmat dari selama tidur yang pernah aku alami. Masya Allah. Kenapa Ali bisa tidur? Padahal orang-orang sudah mengepung dengan senjata lengkap. Enaknya Ali tidur di situ. Kenapa? Karena Ali sedang melaksanakan perintah Nabi. Perintah Nabi adalah perintah Allah.
Patuh kepada Nabi berarti patuh kepada Allah. Wa maitillaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, dia pasti mendapatkan kemenangan yang besar. Allah berikan kenikmatan tidur kepada Ali, padahal orang merongrong dengan senjata lengkap. Itulah orang beriman ketika dekat kepada Allah. Nampaknya secara kasat mata mereka mengalami kemudaratan, tetapi justru dia mendapatkan kemanfaatan. Itulah orang beriman, Pak. Ya, mudahnya orang beriman tidur. Ada sebagian orang sudah berada di rumah yang AC-nya luar biasa tebal, luar biasa AC-nya, tambah lagi spring bed tebal, dah makan obat tak juga bisa tidur. Ada nggak? PT banyak, rumah rancak, AC hebat, spring bed tabah. Lah makan ubek lo, ndak lo bisa lalu. Itu hebat orang beriman, bisa lalu. Sedang dengan ceramah pun bisa lalu. Tapi ndak di sini. Ya. Mana ada Pak Ustadz? Katanya hari Jumat. Ya nah, tengah hari Jumat. Begitu khatib sudah naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata mazid, kok cepat kali orangnya khutbah. Padahal dia yang tidur. Dibilang orang khutbah yang cepat. Mana terasa lah orang tidur dia tahu selesai khutbahnya. Cepat kali ya khutbahnya. Itulah orang beriman. Enaknya tidur. Ketika seseorang berada dalam ketaatan, di situ ada pertolongan Allah loh. Ya. Ada pertolongan Allah. Tengok Nabi Ibrahim berada dalam kobaran api. Kata Namrud sudah berantakan, tinggal nama, tinggal debu. Tapi Ibrahim, Masya Allah, luar biasa nyaman. 40 hari, 40 malam loh Pak dalam api. Ya. Ditanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kapan hidupmu yang paling nikmat? Kata Ibrahim, hidup saya yang paling nikmat adalah ketika saya berada dalam kobaran api itu. Kalaulah boleh saya minta sama Allah, kata Ibrahim, saya akan mau hidup dalam api itu selamanya, seperti itu. Kenapa? Dalam api itu nikmat. Ya, kenapa? Karena Ibrahim punya sandaran Allah Azza wa Jalla. Dia sedang melaksanakan perintah Allah. Apa? Dakwahi Namrud. Risikonya tuh. Kenapa dia berada dalam api nikmat? Rupanya kata ulama, ketika berada dalam api itu, Allah berikan makanan-makanan yang tak pernah dirasakan di luar api. Kenapa tak enak? Masya Allah. Apakah tahu Ibrahim api itu akan dingin? Enggak tahu dia. Kalau tahulah Ibrahim api itu dingin, belum dilempar, dia lari duluan udah. Api ini bagus, aku duluan lompat. Mana ada? Apakah tahu Nabi Musa itu tongkat akan bisa membelah laut? Enggak. Kalau tahulah Nabi Musa tongkat bisa membelah laut, belum datang Fir'aun itu tongkat dipulgakan. Ya, enggak tahu, Pak. Nah, inilah ketaatan mendatangkan kebaikan. Tengok Abu Bakar Siddiq ketika masuk dalam goa itu, ya, dijadikan bajunya untuk menambal semua lubang yang ada. Tinggal satu lubang, dijadikan tumit untuk menambalnya. Nabi masuk. Ketika Nabi masuk, ditengok Abu Bakar. Abu Bakar, ada apa denganmu? Mana bajumu? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bajuku sudah kujadikan untuk menambal lubang-lubang yang ada. Mendengar Abu Bakar, Rasulullah angkat tangan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, nanti di akhirat jadikan derajat Abu Bakar sama dengan derajatku. Masya Allah, siapa yang tak ingin seperti itu, Bapak? Siapa yang tak ingin? Begitu Nabi berdoa, langsung diturunkan, disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, doamu sudah dikabulkan. Masya Allah. Kapan?
ketika mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Tengok surah Ar-Rum, berapa pengorbanannya? 10 ekor unta. Setelah itu dia berjalan kaki ke Madinah. Sampai di Madinah, Masya Allah. Kata Nabi, wahai Suhaib, perdagangan yang sangat menguntungkan. Ibnu Abbas mengatakan, maka pada saat itu Allah turunkan ayat. Wa minan nasi may yasri nafsahu bitigha'a mardatillah. Ada sebagian orang yang mampu menjual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Ini kata Ibnu Abbas adalah asbabun nuzul ayat ini yang sampai hari kiamat pun ini akan ada dalam Al-Quran dan akan dibaca oleh jutaan dan miliaran orang. Masya Allah, Pak. Asbab apa? Si Suhaib, sahabat Nabi yang mampu meninggalkan keduniaannya untuk menata kehidupan akhiratnya. Nah, hari ini apa yang kita lakukan? Kita tata kehidupan kita apa? Muamalah kita dah selesaikah? Tauhid kita dah selesaikah? Akhlak ibadah kita dah selesaikah? Tahun terus berganti. Tadi saya baca di sana. Apa kata dia itu? Jangan terlambat, apa itu ungkapannya? Karena mati semakin dekat. Apa tuh ungkapan dasar luar biasa? Ada situ kan? Intinya mati semakin dekat. Saya lupa kalimat aja, boleh cek situ. Mati semakin dekat, itu intinya. Bapak Ibu, pergantian tahun ini adalah pertambahan umur, tapi mengurangi jatah. Mengurangi jatah. Nah, apa sekarang yang nak kita buat? Menata dan menatap kehidupan ke depan. Dengan hijrahnya Nabi, maka mendatang kebaikan bagi para sahabat, bukan hanya sahabat, bagi umat Islam hari ini. Sehingga ditinggalkan karya. Apa karya? Nilai Islam. Apa kita enggak mau meninggalkan karya? Apa kita mau di situ-situ saja? Enggak mau hijrah. Dan tantang kita hari ini bukanlah dalam tantangan fisik, tapi apa? Dalam melawan hawa nafsu. Itu tantangannya. Masuk. Ya. Tantangnya hanya dalam melawan hawa nafsu. Tidak ada rombongan hari ini untuk ketika kita melaksanakan perintah Allah. Tidak ada rombongannya. Enak, Bu. Apa tantang kita ini laki-laki datang ke masjid berjamaah, datang ke masjid berjamaah, apa tantangannya? Apakah ada orang menunggu di simpang? Kalau kau ke masjid, besok kau tinggal nama. Ada enggak? Ada enggak, Pak? Ibu-ibu, apa tantangnya hari ini? Ibu-ibu dalam menutup hijab. Memakai hijab itu apa hari tantangannya? Maaf, ibu-ibu, saya selalu sampaikan kepada, kalau saya ceramah saya sampaikan, ibu, apa tantangannya bagi ibu-ibu hari ini menutup aurat? Apa tantangannya? Hijrahlah kita ini. Apakah ada rongrongan dari orang kalau ibu-ibu memakai hijab menutup aurat? Awas ibu loh. Ada enggak? Pajak naik katanya, ada enggak? Pajak naik itu bukan karena menutup aurat, memang dah naik juga. Kamu adalah itu. Nah, inilah yang nak mesti kita hijrahkan. Ya, nak mesti kita hijrahkan bab keyakinan kita, bab muamalah kita, bab akhlak kita, bab ibadah kita. Nak kita hijrahkan. Maka hijrah itu tidak ada batasnya. Terus kita berhijrah, berpindah. Biar apa? Dapat keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah satu kampung, satu negara beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Yang dituntut itu Bapak, Islam ini menghendaki kita nih hijrah secara kolektif, bukan secara individu. Ya, apakah salah? Memang tidak salah. Tapi terbaik itu hijrah secara kolektif. Dalam rumah tangga seluruh hijrah.
Ya, seluruh hijrah. Suaminya hijrah, istrinya hijrah, anaknya hijrah. Masuk Islam. Ya. Ayo kita hijrah. Biar apa? Biar dapat keberkahan hidup. Sebagaimana orang-orang dahulu hijrah, meninggalkan kampung halamannya, ya, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Sekarang hari ini tak perlu susah-susah hijrah, cuma melawan hawa nafsu. Dulu merokok, kini tak merokok, kan hijrah tuh. Ya, dulu sholatnya masih di rumah, kini ke masjid, hijrah. Dulu sholat 5 waktu saja, kini tambah tahajud, hijrah. Hijrah. Nah, mari kita berniat semaksimal mungkin kita manage kehidupan kita ini, menata kehidupan yang lebih baik. Kenapa? Semoga nanti kita berjumpa dengan Allah. Allah ridho dengan kita. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada